Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam sharing mengenai materi dengan skema operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai. Ini merupakan kerjasama dari kami dengan Asosiasi Ataki, dan kita pada saat ini berada di ruangkonstruksi.com. Kita akan masuk ke dalam modul 1. Yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut sebagai K3. Dan untuk kali ini kita langsung saja masuk ke dalam daftar unit kompetensi untuk ahli perencanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Ini merupakan suatu daftar unit kompetensi berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 50 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil pada jabatan kerja ahli perencanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai insan dari teknik sipil tentu saja kita mengetahui bahwa pemeliharaan dan operasional sarana serta prasarana sungai ini merupakan bagian dari sipil, khususnya di sipil air atau saat ini disebut dengan sumber daya air. Apalagi Indonesia ini terdiri dari banyak sekali sungai-sungai yang merupakan suatu bentuk bisa menunjang, mensupport, mendukung dari pengembangan ekonomi rakyat yang saat ini memang sedang disupport, didukung pun oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian PUPR. Tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk mendukung program pemerintah ini, khususnya di Kementerian PUPR, dan kita sebagai insan dari calon-calon ahli atau ahli di bidang sumber daya air untuk bisa mengambil skema kompetensi dari ahli perencanaan operasional dan pemeliharaan sungai. Bapak Ibu sekalian, untuk skema ahli ini kita akan sharing mengenai sekitar 9 skema. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di pemeliharaan prasarana dan pemeliharaan sungai, dan juga melakukan komunikasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, melakukan persiapan pekerjaan operasional dan pemeliharaan sarana sungai. Kemudian yang keempat adalah membuat perencanaan operasi prasarana sungai. Kemudian judul yang kelima adalah membuat perencanaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan sungai. Yang keenam adalah membuat perencanaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai. Selanjutnya nomor 7 adalah membuat perencanaan konservasi sungai. Yang kemudian ke-8 adalah membuat perencanaan pemantauan evaluasi pemeliharaan sungai. Serta yang terakhir, yang ke-9 adalah membuat laporan perencanaan operasi prasarana sungai dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di judul unit kompetensi pertama, yaitu mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kita tahu bahwa di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2011 sungai adalah alur atau wadah alami dan merupakan buatan jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai hilir, ya, dan dibatasi kanan kiri oleh garis sempadan. Nah, untuk pengelolaan sumber daya air ini perlu dari kita untuk merencanakan, melaksanakan, memantau serta menyelenggarakan konservasi sumber daya air atau memelihara sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Dan daerah aliran sungai merupakan suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan dari sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi untuk menyimpan, menampung, mengalirkan sungai, ya, dari hujan sampai ke laut, sehingga batas-batas tersebut merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Baik, kita lanjutkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Oleh sebab itu, pengendalian daya rusak air ini
kita berusaha untuk mencegah ya, menanggulangi ya, kemudian memulihkan ya kerusakan kualitas lingkungan hidup, lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Salah satunya adalah pengendalian daya rusak air yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga ya, atau perorangan masyarakat ya, untuk pencegahan kerusakan penurunan fungsi prasarana sungai. Dan prasarana pengendali banjir adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir. Dan beberapa prasarana pengendali banjir di sungai kita bisa sebutkan di sini, Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya adalah pelindung tebing atau revetment, pengarah arus atau creek, tanggul, dam penahan sedimen atau check dam, dan juga ground seal. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ground seal atau ambang dasar yang merupakan suatu bangunan yang didirikan secara melintang pada sungai, dan ini dilakukan agar bagian bawah sungai tidak mengalami penurunan yang berlebihan. Dan juga berfungsi sebagai pengaman dari jembatan yang melewati sungai dari kerusakan erosi dasar sungai. Sebab kita mengetahui bila terjadi peningkatan arus sungai, dan ini bisa akan menyebabkan merusak struktur dari kolom jembatan, dan ini lama-kelamaan akan bisa mengikis serta akan melemahkan struktur dari kolom tersebut. Oleh sebab itu, hal-hal seperti ini harus dikendalikan dengan menggunakan ground seal agar bisa meningkatkan keawetan dari atau meningkatkan lifetime ya dari jembatan yang kita bangun ya. Nah, pekerjaan perawatan prasarana sungai perlu kehati-hatian. Kenapa? Nah, karena ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Makanya di dalam suatu pekerjaan teknik, baik itu teknik sipil bangunan, jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, manajemen konstruksi, maintenance, itu hal seperti itu yang namanya safety adalah nomor satu, atau kita bisa sebut sebagai safety is the first. Nah, oleh sebab itu perlu nih bagi kita sebagai insan teknik selalu memperhatikan yang namanya safety, atau orang menyebutnya sebagai HSE, Health, Safety and Environment gitu ya. Kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan kerja. Perlunya perhatian ketiga, ini tentu saja harus ada budaya ya, budaya safety di semua lini sektor industri teknik sipil, khususnya di bidang sumber daya air, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan perawatan sarana dan prasarana, kemudian juga pekerjaan untuk perbaikan sungai, pekerjaan untuk laporan ya, untuk sumber daya air ini ya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlunya pendalaman paradigma kita tentang pentingnya safety is the first, atau safety adalah yang pertama ya, yang utama, dan perlu bagi kita untuk mempelajari SMK 3, SMKK pada pekerjaan proyek perawatan prasarana sungai. Dan penerapan K3 konstruksi ini tentu saja sangat penting, mengingat 7 dari pekerja meninggal setiap hari karena kecelakaan kerja. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri kita agar dalam melakukan pekerjaan ini selalu ya menggunakan atau memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian resiko yang merupakan dasar dari K3. Dan data kecelakaan kerja dari 2001 menjadi sampai 2021 ada kecenderungan meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi kita agar ini bisa ditekan sehingga nanti proyek konstruksi bisa berjalan dengan lancar. Termasuk juga proyek untuk perawatan operasional sarana dan prasarana sungai. Dan ini juga kecelakaan kerja berdasarkan sektor usaha, ada bidang jasa, industri, pertanian, kehutanan, energi, pertambangan, keuangan, properti. Semuanya ini ada kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus menyatakan bahwa safety is my culture, safety is the first ya, untuk pekerjaan-pekerjaan di teknik konstruksi, termasuk adalah pekerjaan di perawatan prasarana sungai. Perlunya perhatian ini tentu saja tidak hanya di bidang teknik sipil ya, tapi juga di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan teknik ya, misalnya di informatika, mesin, sipil, elektro, industri, termasuk juga bidang-bidang di jasa, perawatan, termasuk juga bidang-bidang yang berkaitan dengan perawatan sarana dan prasarana sungai.
Dan ini contoh bagaimana pembangunan di Jakarta sangat masif, sangat bagus. Ini kita bisa lihat jembatan yang ada di Jakarta, kemudian taman bermain yang ada di Jakarta, serta pembangunan pedestrian yang multifungsi ya, pembangunan di JIS Tanjung Priok, dan juga pembangunan sungai-sungai yang ada di Jakarta serta di seluruh Indonesia. Di sini kita lihat bagaimana peran ya dari pemerintah, khususnya di Kementerian PUPR, terus mensupport, mendukung yang namanya pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di sini adalah di bidang sungai. Dan ini juga termasuk bendungan yang kita lihat ya sangat bagus sekali ya, bendungan Sematok yang ada di Nganjuk. Ini juga merupakan pengembangan ya sumber daya air, di mana air ini ditampung ya di suatu tempat ya, dijadikan bendungan, dan bendungan ini sekarang sudah banyak sekali dibangun oleh pemerintah, termasuk bendungan Sematok di Nganjuk, Jawa Timur ya. Dan ini bisa menjadikan bermanfaat bagi kita semua, para akademisi ya, masyarakat dan juga lainnya, karena di sini kita bisa melihat bagaimana bisa memanfaatkan bendungan yang merupakan hilir dari suatu sungai yang bisa dimanfaat sebagai sarana transportasi, sarana pariwisata, sarana olahraga ya, jogging track ya, edukasi ya, dan juga untuk menjadi suatu laboratorium alam yang sangat bagus sekali. Demikian dari saya mengenai K3 untuk sarana dan prasarana perawatan sungai. Terima kasih. Selamat siang.